jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pagi ini kita akan belajar tentang tema 8, yaitu bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pada pembelajaran 3. Nah, sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk anak-anak, kita mulai belajar, yaitu pembelajaran 3 ya. Sekarang buku kaliannya dibuka. Nah, di sini ada percakapan yaitu antara Alan dan pamannya yang ada di Singapura ya. Nanti kalian bisa baca percakapannya dan apa isi dari percakapan ini ya. Nah, paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Ya, yang dimaksud dengan negara tetangga, perhatikan. Di sini ada peta Asia Tenggara. Nah, di sini ada Laos, perhatikan gambarnya. Kemudian ada Thailand, ada Myanmar, ada Kamboja, kemudian Vietnam, Malaysia, Brunei, Singapura, kemudian Filipina, dan Timor Leste. Nah, negara-negara ini adalah negara tetangga Indonesia ya. Nah, negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara ya. Nah, kemudian perhatikan di sini. Kalian buka ya. Nanti di sini ada yang harus kalian isi ya, yaitu tentang kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada perkiraan informasi penting yang akan aku dapatkan dari bacaan. Jadi sebelum kalian baca bacaannya, kalian akan memperkirakan ya, kira-kira informasi penting apa yang akan aku dapatkan dari bacaan yang berjudul kawasan Asia Tenggara ya. Kira-kira apa ya? Ibu kasih contoh ya. Misalnya tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian hubungan antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dan sebagainya ya. Nanti kalian bisa isi ya di sini. Nah, di sini ada bacaannya. Coba perhatikan ya. Ada bacaannya yang berjudul Kawasan Asia Tenggara. Kita baca. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur,
Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Ya. Nah, dengan bacaan tersebut ya, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara adalah, ya coba kita jawab ya, yang terletak di Asia Tenggara yaitu negara mana saja? Ya, Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura. Ya, nanti kalian teruskan ya selanjutnya. Sekarang perhatikan. Setelah kalian baca tadi yang berjudul kawasan Asia Tenggara, nah kalian cari informasi yang ada pada bacaan tersebut ya. Nanti bisa kalian bandingkan informasi yang diperkirakan dan yang setelah kamu membaca tes kawasan Asia Tenggara ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kawasan Asia Tenggara. Tadi setelah kamu baca tes, kira-kira apa ya informasinya ya. Kemudian kawasan Asia Tenggara, di sini informasi penting yang aku dapatkan dari bacaan. Nah, kalau ini adalah informasi setelah kamu membaca, sedangkan ini adalah informasi sebelum kamu membaca ya. Kemudian perhatikan sini. Ya, kamu nanti diisi ya. Di sini perbandingannya isi ya. Contohnya seperti ini. Misalnya perkiraan informasi ya penting sebelum membaca teks bacaan, yaitu tadi tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia ya. Kemudian hubungan antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, informasi penting yang didapatkan setelah membaca teks bacaan adalah letak Asia Tenggara berdasarkan garis astronomis dan geologis. Kemudian tentang kondisi negara di kawasan Asia Tenggara secara geografis. Dan yang lainnya silakan nanti kamu isi. Setelah itu kamu sampaikan jawabannya kepada ibu dan bapak guru kalian. Kemudian perhatikan di sini. Ya, ini adalah keadaan alam negara di Singapura ya. Bisa nanti kalian baca ya bahwa Singapura itu merupakan negara kepulauan ya. Nah, kemudian ini adalah peta ya, yaitu peta Singapura. Kemudian ini, nah ibu kota Singapura ya, ada yaitu ibu kotanya, kemudian luasnya, kemudian kelompoknya ya, kemudian bahasanya Singapura apa ya, nanti kalian bisa baca ya. Kemudian selanjutnya, nah ini di sini ada ya tentang kondisi alam Singapura ya. Nah, di sini ada kondisi alam Singapura, kira-kira apa saja ya, di sini bisa kalian isi ya setelah kalian tadi baca tentang Singapura. Contohnya ibu kasih contoh, yaitu sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah ya. Kemudian suhu udaranya di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius ya, dan sebagainya, nanti kamu lengkapi lagi. Kemudian ada fakta ya, fakta menarik tentang negara Singapura. Ibu kasih contoh, misalnya merupakan negara kepulauan ya. Kemudian negara dengan wilayah kecil namun negara paling maju dan paling bersih di Asia Tenggara. Nah, nanti kalian tambahkan lagi ya jawabannya. Nah, kemudian
ini masyarakat di Singapura ini sangat disiplin ya dalam menjaga kebersihan baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun di lingkungan sekitarnya ya. Makanya negara Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia ya. Nah, kenapa? Karena warga yang tinggal di negara yang kecil, rakyat Singapura sadar bahwa lingkungannya harus dijaga. Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya itulah yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini ada bacaan tentang negara Singapura ya. Kalian nanti bisa baca ya. Ini bacanya. Kemudian perhatikan di sini ada pertanyaannya. Ya. Tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Ya, kira-kira apa ya yang telah kamu tadi baca? Ibu kasih gambaran ya. Yaitu menjadi negara maju, kemudian menjadi negara salah satu tujuan wisata dunia, menjadi negara terbersih di dunia ya, dan sebagainya. Nanti kamu lengkapi lagi jawabannya. Kemudian nomor 2, menurutmu mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Jawabannya mungkin. Indonesia bisa menjadi salah satu negara terbersih di dunia ya. Nah, perhatikan lagi nomor 3. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, kira-kira apa? Ya, Ibu kasih gambaran ya. Yaitu tingkat kesadaran warga Indonesia harus ditingkatkan. Kemudian tingkat pendidikan warga Indonesia harus terus ditingkatkan. Ya. Dan seterusnya, kalian nanti tambahkan jawabannya. Nomor 4, menurutmu apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warga negaranya? Iya. Warga Singapura mendukung program pemerintah dan pemerintah Singapura membuat aturan-aturan yang bermanfaat serta menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang. Ya. Nah, di sini ada ya, kita amati. Pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Kebersihan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Nah, itu ya. Jadi, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sekarang di sini apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Ya. Yaitu membuat tempat pembuangan sampah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar.
Dan nanti kamu teruskan lagi jawabannya ya. Kamu tulis dan sampaikan kepada ibu dan bapak guru kamu ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Coba nanti kalian buat poster ya tentang rencana aksi yang akan kamu lakukan di lingkungan rumahmu. Ini sebagai cerminan pelaksanaan kewajibanmu ya. Contohnya seperti ini, aksi kecilku untuk lingkungan rumahku ya. Perhatikan di sini. Nah, ya di sini rencana aksi kecilku. Contohnya apa ya? Contohnya membuat tempat pembuangan sampah ya. Kemudian apa? Membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian ini posternya. Ya, nanti kamu bisa bikin posternya yang lebih bagus ya. Jadi kebersihan itu adalah kewajiban kita semua. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, Ibu jelaskan, kalian akan paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.